siap memenangkan dan mencari dukungan, memberikan kontribusi suara pada Pilpres minimal 60% plus 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Indonesia di Kabupaten Sorong. Nah, tapi sebelumnya Ganjar Pranowo ini kan sangat sering juga menarasikan adanya mewanti-wanti potensi kecurangan di pemilu 2024. Begitu juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengingatkan dan juga menilai kecurangan-kecurangan itu di pemilu tahun 2024 ini sudah mulai terlihat. Nah, dalam kampanye presiden dan wakil presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara. Nah, kemudian jadi menurut Anies Baswedan, bila Kabinda punya aspirasi, menurut saja dari Kabinda nggak apa-apa, tapi kalau dia masih menjadi Kabinda, dia harus netral. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Hari ini kita akan kembali membahas isu terkini seputar Pilpres 2024. Ya, kali ini soal narasi-narasi kecurangan dan adanya fakta integritas, misalnya mendukung salah satu capres dan cawapres. Tapi sebelum itu saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Ya, beberapa hari lalu ramai soal adanya dugaan fakta integritas, dokumen fakta integritas yang memuat komitmen mendukung memenangkan capres Ganjar Pranowo di Pilpres. Nah, ini fakta integritas ini diduga dibuat oleh PJ Bupati Sorong, Yan Pietmoso, dan juga diketahui atau ditantangani oleh Kabinda Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian. Dalam dokumen fakta integritas ini yang beredar di publik tercantum 5 poin komitmen. Ya, salah satunya isinya siap memenangkan dan mencari dukungan, memberikan kontribusi suara pada Pilpres minimal 60% plus 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Indonesia di Kabupaten Sorong. Nah, kita belum tahu kebenaran pastinya fakta integritas ini karena juga belum ada informasi apakah ini dibantah oleh PJ Bupati Sorong atau seperti apa sebenarnya kebenaran kenapa ini sampai beredar. Tapi intinya dari PDIP mengatakan bahwa mereka juga menyayangkan adanya hal-hal seperti ini yang diduga sebagai bentuk penggiringan opini. Ya, isu ini sengaja digulirkan untuk menggiring opini serangan juga mungkin kepada Ganjar Pranowo. Tapi sebelumnya Ganjar Pranowo ini kan sangat sering juga menarasikan adanya mewanti-wanti potensi kecurangan di pemilu 2024. Begitu juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengingatkan dan juga menilai kecurangan-kecurangan itu di pemilu tahun 2024 ini sudah mulai terlihat. Nah, tapi dengan adanya fakta integritas ini, terlepas dari seperti apa sebenarnya kebenarannya, tentu ini juga menjadi bagian yang mencoreng demokrasi, mencoreng nilai-nilai netralitas dan mencederai nilai-nilai netralitas menjelang 2024 Pilpres. Tapi tentu ini menjadi catatan tersendiri ya, apalagi jika benar ini dibuat oleh PJ Bupati Sorong di Papua Barat. Tentu ini menjadi hal yang serius sebenarnya, walaupun celah hukumnya juga masih, menurut saya masih abu-abu juga. Artinya selaku kepala daerah, dia apakah dilarang misalnya memberikan dukungan. Tapi yang saya baca dari Undang-Undang Pemilu yang tegas-tegas dilarang atau harus menunjukkan netralitasnya itu kan adalah ASN ya, atau aparatur sipil negara atau pejabat negara baik fungsional maupun struktural. Kemudian kalau kepala daerah atau pejabat negara, pejabat daerah di sini bahasanya di pasal 304 kalau tidak salah, itu intinya dilarang menggunakan fasilitas negara. Nah, dalam kampanye presiden dan wakil presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.
Nah, kemudian saya belum menemukan misalnya seorang kepala daerah itu dilarang untuk memberikan dukungan apa, atau juga dalam konteks tadi apakah ada aturan hukumnya seorang kepala daerah atau PJ kepala daerah ketika dia membuat fakta integritas itu apa sanksi hukumnya. Nah, itu yang belum kita lihat secara tegas memang diatur di Undang-Undang Pemilu. Dan secara hukum juga menarik melihat fakta integritas ini seperti apa posisi hukumnya. Apakah seorang yang membuat fakta integritas ini sudah disebut melakukan misalnya sudah tindak pidana pemilu, atau bentuk tidak netralan itu ada sanksi pidananya dalam konteks sebagai kepala daerah atau PJ kepala daerah jika kita kaitkan dengan adanya fakta integritas ini. Tentu ini menjadi catatan bagi penegak hukum, harus diusut juga dan dijelaskan kepada publik bagaimana sanksinya, apa yang akan ada sanksi jika memang terbukti fakta integritas ini dibuat oleh PJ Bupati Sorong dan juga diketahui oleh Kabinda setempat. Nah, ini menjadi hal yang memang harus dijelaskan ke publik sehingga kita tidak hanya bisa menduga-duga, kita tidak hanya bisa berasumsi. Nah, sedangkan kecaman atau sorotan juga datang dari capres yang lain ya, dari Anies Baswedan yang meminta Kabinda mundur jika memang benar ada dugaan tidak netral dengan adanya beredar fakta integritas itu. Nah, jadi menurut Anies Baswedan, bila Kabinda punya aspirasi, mundur saja dari Kabinda, nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih menjadi Kabinda, dia harus netral. Nah, juga Anies juga menyoroti terbongkarnya fakta integritas ini menyebabkan kepercayaan rakyat kepada negara menurun. Nah, jadi kalau pribadi-pribadi yang punya aspirasi jangan gunakan negara, ya benar tadi mengacu kepada pasal 304, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Nah, tapi yang menarik adalah ketika satu kubu mewacanakan kecurangan di pemilu, terbongkar misalnya sebenarnya kecurangan itu juga berpotensi dilakukan oleh kubu itu. Nah, dalam konteks tadi misalnya ketika Ganjar menerasikan ada kecurangan di Pilpres, sementara ada fakta integritas, entah itu dibuat oleh atas kesadaran sendiri dari misalnya PJ Bupati atau atas tekanan dari kubu Ganjar, itu yang kita tidak tahu. Itu yang memang juga harus dibuktikan, harus ditelusuri, diusut apakah fakta integritas itu dibuat atas kesadaran pribadi. Kalau misalnya itu dibuat atas kesadaran pribadi, mungkin kita tidak bisa mengatakan bahwa itu ada kesalahan dari timnya kubu Ganjar, karena itu adalah inisiatif dari yang bersangkutan. Tapi ketika ada deal-deal tertentu, ada misalnya ada transaksional politik, ada deal-deal politik dari dukungan itu, nah tentu di sanalah memang ada potensi yang memang harus dicermati bagaimana potensi hukumnya. Apalagi kubu Ganjar Mahfud begitu getol menyuarakan agar jangan sampai pemilu ini curang. Ketika hal ini terjadi, fakta integritas ini ada, tentu ini mencederai dan istilahnya menepuk air di dulang terpercik muka sendiri, ya menjadi serangan atau blunder juga bagi kubu Ganjar Mahfud. Di sisi lain, Kemendagri, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terus saja mewanti-wanti memastikan agar PJ kepala daerah atau juga kepala daerah yang masih aktif untuk bersifat netral. Kalau ada yang nggak netral, kita periksa dan kemudian kalau terbukti, ya kita beri sanksi dari yang teringan sampai yang terberat, kata Tito di Kemendagri Jakarta Pusat 5 September 2023. Tentu saksi berat ini masih kita belum dapat informasi juga, artinya apakah hanya sekedar dicopot misalnya dari jabatannya sebagai PJ kepala daerah, atau jika misalnya ada kepala daerah yang terbukti tidak netral, apakah juga bisa dicopot sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai wali kota. Nah, itu kita tunggu sebenarnya seperti apa ketegasan dari pemerintah dalam hal ini jadi Kemendagri, dan juga secara aspek hukumnya apakah ada bagian pidana pemilu di sana, misalnya apakah ada money politik, ada tekanan, intimidasi, ada manipulasi suara, data dan sebagainya misalnya. Itu kita tunggu, dan kita memang berharap pemilu ini bebas dari bentuk intervensi. Memang ASN dan kepala daerah harus netral dalam konteks kepala daerah tidak menggunakan kekuatannya untuk mengintimidasi pihak-pihak tertentu, dan juga aparat kepolisian, aparat penyelenggara pemilu, khususnya dalam hal ini KPU dan juga pengawas pemilu Bawaslu, memang menjadi wasit, menjadi penyelenggara, menjadi wasit yang memang harus memastikan pemilu ini betul-betul berlangsung netral. Jangan sampai wasitnya malah ikut menjadi pemain. Nah, sebagaimana disinir atau disampaikan oleh
Caimin Muhaimin Iskandar ketika pidato usai pengambilan nomor urut Capres-Cawapres di KPU, di mana Amin mendapatkan nomor urut 1. Nah, Caimin menyerukan jika ada pemain yang melakukan kecurangan agar disoraki, dipiralkan. Kemudian kalau ada wasit jangan sampai ikut bermain. Kalau wasit ikut bermain katanya akan dilaporkan ke FIFA. Nah, tentu ini pesan tegas agar wasit pemilu, penyelenggara pemilu benar-benar menjadi wasit yang netral, yang menegakkan rule of the game pemilu 2024 tanpa misalnya ikut memberikan intervensi atau malah menunggu arahan-arahan dari sosok yang kuat yang ada di luar lapangan misalnya, atau menunggu petunjuk-petunjuk dari sosok kuat atau sosok penguasa ya yang bisa mengubah atau mengintervensi hasil pemilu. Tentu pemilu sesuai asasnya harus luber jurdil, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil, semua demi tegaknya demokrasi, semua demi menghasilkan pemilu yang berintegritas, semua demi menghasilkan pemimpin yang berintegritas, yang lahir dari proses yang berintegritas, bukan proses yang curang, apalagi ada intervensi kekuasaan, penggunaan aparatur kekuasaan oleh penguasa. Oke, itu dari kami. Intinya, benar atau tidaknya fakta integritas ini tentu harus mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari yang bersangkutan, PJ Bupati Sorong, termasuk dari aparat penegak hukum harus menelusuri bagaimana juga ada potensi, apakah ada potensi pidana di sana. Para penyelenggara pemilu harus menelusuri apakah ada potensi ketidaknetralan di sana. Jadi sekian, sebelum saya akhiri, saya ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Jangan lupa juga like, komen, dan share konten-konten di channel YouTube ini. Terima kasih. Salam pemilu.